Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furqon Zulkarnain, biasa dipanggil Furqon. Pada video kali ini, setidaknya saya akan menjelaskan secara singkat ada 5 hal atau ada 5 poin. Yang pertama, terkait posisi apa sih yang paling penting menurut saya yang ada di perusahaan tempat saya bekerja saat ini. Kalau cuman boleh memilih satu, maka saya akan memilih posisi digital marketing. Karena untuk mendapatkan eh, customer di era digital seperti sekarang itu benar-benar kita dituntut untuk kreatif, dituntut untuk ngerti terkait apa yang menjadi goals dari orang-orang yang mungkin menggunakan Facebook, Instagram, TikTok gitu. Ya, kita harus ngerti apa goalsnya mereka, apakah sesuai dengan produk yang kami punya. Kalau sesuai, gimana caranya kita bisa mempengaruhi mereka gitu, agar mereka nggak cuma sekedar follow gitu, tapi mereka mau melakukan action atau mencoba kita punya produk. Sehingga menurut saya posisi digital marketing itu eh, penting gitu ya, karena di era digital seperti sekarang ini, eh, kalau sebuah bisnis nggak bisa mengakuisisi customer melalui platform digital, nah itu agak agak susah pasti untuk bisa sustain gitu atau menghasilkan profit yang maksimal gitu. Nah, kemudian terkait poin yang kedua yang ingin saya jelaskan yaitu berkaitan tentang kompetensi ya, dalam tanda kutip terkait skill, knowledge, dan attitude dari posisi seorang digital marketer. Kalau dari segi skill ya tentunya dia harus mengerti tentang SEO, gimana caranya bisa membuat artikel-artikel yang kita publish di Google itu bisa nangkring di halaman pertama. Kemudian yang kedua, cara beriklan di Google Ads itu penting banget juga. Kemudian harus ngerti tentang social media marketing, dia harus ngerti bahwa setiap sosmed itu beda-beda cara pendekatannya, beda cara pendekatan di TikTok, Facebook, Instagram, dan platform yang lain gitu. Kemudian dia juga harus ngerti copywriting, dia juga harus ngerti eh, cara membuat konten mulai dari headline-nya, gambar yang dipakai, kalimat-kalimat paragrafnya, warnanya, cara komunikasinya gitu. Nah, itu salah satu dari sekian banyaknya skill yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer. Kemudian terkait knowledge, tentunya dia harus ngerti tentang fundamental marketing plus harus ngerti funneling. Karena untuk membuat seseorang melakukan purchase atau pembelian itu ada proses yang harus dipahami mulai dari tahapan mungkin unaware, kemudian tahapan aware, tahapan interest, desire, baru action gitu. Nah, ini harus dipahami betul oleh seorang digital marketer. Kalau dia nggak ngerti, maka dia nggak tahu gitu ya, strategi apa yang harus dilakukan untuk membuat customernya itu jadi makin pengen untuk beli dan seterusnya. Nah, kemudian terkait attitude ya tentunya dia harus eh, bisa bekerja secara tim ya, dan harus apa ya, harus sabar mungkin, dan juga jujur dalam memberikan pendapat, bisa kita bikin campaign atau kita bikin konten atau kita bikin iklan. Kalau jelek ya bilang aja jelek gitu. Oke, yang berikutnya mungkin berkaitan dengan bagaimana strategi rekrutmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan talenta berbakat yang berkaitan dengan digital marketer. Strateginya ya kita manfaatin aja LinkedIn ya. Bisa kita manfaatin LinkedIn, di situ menurut saya potensi yang jauh lebih cepat prosesnya untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik. Nah, kayak gitu. Kemudian bagaimana proses seleksinya? Ya pastinya pada saat kita membuka lowongan di LinkedIn, ya kita pasti memasang juga apa poin-poin yang menjadi kebutuhannya kami gitu. Ya, orang-orang seperti apa yang kami butuhkan, yang kira-kira cocok untuk bekerja di perusahaan kami. Nah, kemudian di saat ada yang apply, itu nantinya akan kami review dulu CV dan portfolionya. Kalau oke, baru kita ajak untuk meeting via Zoom atau Google Meet. Nah, saat meeting via Zoom atau Google Meet itu, barulah kita mulai menanyakan berkaitan tentang proyek-proyek yang sudah pernah dia buat, apa achievement terbesar yang pernah dia capai, kendala-kendala apa yang dia alami pada saat dia bekerja di bidang digital marketer, dan gimana cara dia nge-solve itu, dan juga terkait salary yang dia minta itu ada di angka berapa. Kalau cocok, ya mungkin kita akan coba dulu nih selama 3 bulan. Kalau dia bisa mudah beradaptasi, mungkin kita akan patenkan menjadi karyawan tetap. Nah, kemudian gimana proses onboardingnya? Kalau kami di startup itu kita nggak neko-neko kayak
nyiapin A, B, C dan seterusnya, tapi kita benar-benar jadi partner tempat dia bisa belajar banyak hal gitu. Ya, dia bisa bebas nanya kepada atasan karena di startup itu tidak ada bukan tidak ada ya, tapi kita nggak terlalu pentingin terkait oh CEO itu cuma boleh ngomong sama CTO, CMO enggak gitu. Bahkan karyawan yang paling bawah pun bisa berdiskusi dengan CEO gitu. Dan itu menurut saya cara yang paling cepat untuk membuat talenta-talenta baru yang bergabung di perusahaan kami itu bisa beradaptasi dan bisa perform dengan baik gitu. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di video kali ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.